Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofia dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI semester 5. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah video simulasi pembelajaran fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya pada sehat ya, dan tetap semangat belajarnya. Meskipun belajar di rumah, anak-anak semua harus semangat dan tetap jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi pelajaran fikih kelas 5 semester 1 tentang sedekah. Adapun muatan pelajarannya, kompetensi dasar 3.3 menerapkan ketentuan sedekah. Kemudian indikator 3.3.1 menjelaskan pengertian dasar hukum sedekah. Kemudian 3.3.2 menganalisis tentang ketentuan sedekah dengan benar. Nah, anak-anak, di sini ada gambar ya tentang sedekah. Ada 2 gambar. Coba kalian perhatikan. Yang satu, ada seorang anak-anak yang memberikan uang kepada pengemis. Kemudian gambar kedua, ada seorang bapak-bapak yang memberikan sesuatu kepada seorang kakek tua. Nah, itu termasuk sedekah. Nah, lebih jelasnya, mari kita bahas pengertian sedekah. Pengertian sedekah menurut bahasa, kata sedekah itu berasal dari kata Arab, yaitu sodakoh, yang berarti pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah, sedekah itu memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sedekah itu kita memberikan sesuatu tapi tidak mengharapkan imbalan. Jadi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anak paham ya apa yang dimaksud dengan sedekah. Kemudian ada dasar atau dalil sedekah, yaitu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264. Nah, kemudian ada dalam surat Yusuf ayat 88. Nah, Ibu akan bacakan ya surat Yusuf ayat 88. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Nah, jadi dalam Quran surat Yusuf ayat 88 ini menjelaskan jika kita memberikan sedekah pada orang-orang yang membutuhkan, maka Allah akan memberikan balasannya kepada orang yang bersedekah. Jadi, anak-anakku sekalian, kalian harus banyak bersedekah ya, karena itu merupakan kebaikan. Nah, kemudian ada dasar dalilnya itu hadis. Ada 2 hadis ya. Yang pertama, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ibu akan bacakan, yang berbunyi,
inna sodakota latut piu godoba robbi watadfa'u su, yang artinya sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Nah, jadi jika kita bersedekah, maka murka Allah akan dipadamkan dan kita akan terhindar dari mati su'ul khotimah. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak, kemudian hadis yang kedua itu riwayat Imam Muslim yang berbunyi Iza ma tabnu adama koto'a amaluhu illa min salasi sodakotin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi awaladin sholihi yada'u lahu, rawahul Muslim, yang artinya apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh untuk orang tuanya. Nah, jadi dalam hadis ini sedekah itu termasuk perkara yang tidak akan terputus amalannya. Nah, maka kita harus rajin bersedekah, memberikan kepada orang yang membutuhkan dengan ikhlas. Nah, jadi itu beberapa dasar atau dalil tentang sedekah. Sekarang lanjut ke ketentuan sedekah. Hukum sedekah. Nah, hukum sedekah ini adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sangat penting. Nah, jadi hukum sedekah ini sangat dianjurkan ya anak-anak. Namun pada kondisi tertentu bisa berubah menjadi hukumnya itu wajib. Seperti contohnya ya anak-anak, seorang orang tua yang rentan, sudah tua, sudah tidak bekerja, tidak punya anak, tidak punya saudara dekat, ia sangat membutuhkan bantuan makanan, kemudian memohon sedekah kepada kita. Keadaannya sangat kritis, jika tidak diberi makan, nyawanya terancam. Sementara pada waktu itu kita punya makanan yang dibutuhkan orang tersebut, sehingga jika kita tidak memberinya, kita menjadi berdosa. Nah, maka hukumnya itu menjadi wajib ya. Jadi jika ada seorang yang sangat kelaparan, nah, kita harus membantu, kita harus memberi sedekah seberapapun, yang penting bisa menolong orang tersebut. Dan kita tidak boleh mengharapkan imbalan, tapi kita harus ridho lillahi ta'ala. Sekarang ada rukun dan syarat sedekah. Nah, ada 4 ya rukunnya dan syaratnya. Yang pertama itu orang yang memberikan sedekah. Nah, syaratnya itu orang yang memiliki barang berhak mentasarufkannya. Jadi barang tersebut bisa dipergunakan. Kemudian yang kedua, orang yang diberi sedekah, syaratnya itu berhak memilikinya. Jadi orang tersebut emang benar-benar harus diberikan sedekah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, barang atau yang lainnya, barang-barang atau yang lainnya yang diberikan. Syaratnya itu barang tersebut dapat dijual. Jadi barang tersebut emang benar-benar dapat dipergunakan dan barang tersebut halal atau baik. Tidak boleh barang-barang yang haram. Nah, yang keempat itu ada ijab dan qabul. Syaratnya itu sama bisa menerima ijab dan qabul. Jadi sama-sama dua-duanya menerima. Kemudian ada macam-macam sedekah. Nah, macam-macam sedekah ini ada 4 ya. Sedekah wajib, sedekah sunnah muakkad, dan sedekah mubah. Nah, untuk yang pertama, sedekah wajib. Sedekah wajib yaitu sedekah dalam bentuk zakat. Nah, ada ya zakat di sini tuh zakat fitrah yang selalu kita berikan
pada saat di bulan-bulan Ramadan. Nah, itu hukumnya itu wajib. Kemudian kedua ada sedekah sunnah, yaitu sedekah yang biasa kita lakukan. Nah, yang biasa kita lakukan seperti memberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, itu termasuk sedekah yang sunnah. Kemudian ada sedekah sunnah muakkad, yaitu sedekah yang berbentuk wakaf atau amal jariah, seperti kita mewakafkan sebuah tanah untuk dipergunakan dan dimanfaatkan. Kemudian sedekah mubah, yaitu sedekah yang berbentuk hadiah dan hibah. Nah, hadiah dan hibah ini juga termasuk sedekah ya. Jadi kita memberikan hadiah contohnya kepada orang yang berulang tahun. Nah, kita memberikan hadiah. Nah, itu disebut dengan sedekah mubah, diperbolehkan. Nah, tadi udah macam-macam sedekah, sekarang lanjut ke bentuk-bentuk sedekah. Nah, bentuk sedekah ini ada 5 macam. Yang pertama, sedekah harta. Contohnya itu memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada pengemis, korban bencana, orang yang terkena musibah, dan lain-lainnya. Nah, jadi berupa harta ini, uang, makanan, pakaian, dan barang-barang ini yang bisa dipergunakan. Kemudian yang kedua, sedekah sikap. Nah, contohnya perbuatan seperti tersenyum. Nah, jadi sedekah itu gak harus harta ya, tapi sikap kita tersenyum, sopan santun, menyambut tamu dengan baik, menyingkirkan penghalang di jalan juga termasuk sedekah. Kemudian sedekah lisan. Contohnya berbicara sopan, mengucapkan salam, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian sedekah pikiran. Contohnya mengajari kebaikan, mengarahkan menuju kebaikan, berbagi ilmu dan lain-lainnya. Seperti guru yang memberikan ilmunya, mengajarkan pada anak-anak. Nah, itu termasuk sedekah juga. Kemudian yang terakhir ada sedekah tenaga. Contohnya itu membantu membangun madrasah, pondok pesantren, masjid, musola, jalan dengan tenaganya. Itu termasuk ke sedekah juga. Kemudian cara memberikan sedekah ya. Tadi udah ya bentuk-bentuk sedekah. Ada 5. Sekarang tata cara memberikan sedekah. Nah, keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan sebagaimana urutan yang diprioritaskan. Nah, jadi memberikan sedekah itu harus kepada yang pertama itu keluarga terdekat dulu, sebelum ke yang jauh-jauh itu lihat dulu keluarga kita ada yang kekurangan atau tidak, ada yang membutuhkan atau tidak. Kemudian saudara terdekat kita, terus anak-anak yatim, kemudian tetangga yang dekat dan yang jauh, kemudian sahabat atau teman, kemudian ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang ya membutuhkan juga, seperti itu. Nah, tata cara memberikan sedekah. Perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam ajaran agama Islam untuk bersedekah adalah bersifat umum. Siapapun boleh melakukannya. Tetapi, agar lebih jelas, orang-orang yang diperintahkan untuk bersedekah itu adalah orang yang memiliki harta berlebihan. Jadi, jika harta itu hanya cukup untuk sendirinya saja, tidak dianjurkan untuk bersedekah. Jadi, kalau kita memiliki harta yang lebih, baru kita bisa bersedekah. Kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengharapkan imbalan. Kemudian tidak menyebut-nyebutkan sedekah atau infak yang telah diperbuat. Jadi kita tidak boleh ria. Contohnya, tadi aku udah ngasih ini loh sama pengemis tadi. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh ria. Jadi tidak boleh disebutkan sedekahnya. Kemudian tidak menyakiti orang yang menerimanya. Jadi kita jangan sombong. Kita memberikan barang tapi kita malah mengejek orang tersebut. Bilang tidak punya apa-apa, jadi kita yang ngasih, nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus ikhlas memberinya. Nah, itu ya anak-anak mengenai sedekah. Nah,
Semoga anak-anak bisa memahaminya tentang materi sedekah. Jadi, tadi apa yang disebut dengan sedekah? Sedekah itu adalah pemberian atau derma, sesuatu barang ataupun harta ataupun lainnya dengan tidak mengharapkan imbalan, tapi kita ikhlas mengharapkan ridho Allah. Nah, terus dasar hukumnya itu surat Al-Baqarah ayat 177 dan ayat 264, kemudian surat Yunus. Kemudian hadisnya ada riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim. Nah, hukum sedekah itu bisa wajib dan dianjurkan. Wajib itu bagi yang memang benar-benar orang tersebut membutuhkan dan kita mempunyai kelebihan harta. Nah, itu ya anak-anak. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang ibu sampaikan. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sekarang cukup sekian dulu pembahasan dari ibu. Anak-anak tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah video simulasi pembelajaran fikih mengenai sedekah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.